Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak. Kami mau cerita ya Mak. Kali ini kisah tentang Dewi Sinta, seorang perempuan yang harus menghadapi stigma gadis tua karena belum menikah hingga usianya 40 tahun. Stigma yang berat, bahkan kadang terasa sangat berat baginya, sehingga ketika dijodohkan dengan laki-laki duda yang konon tentara, Dewi pasrah saja. Ternyata laki-laki itu hanya mengincar hartanya. Dewi, perempuan 40 tahun, anak bungsu dari 6 bersaudara. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Sebagai anak bungsu, Dewi tinggal di rumah warisan orang tuanya. Semua saudara-saudaranya sudah menikah dan mempunyai pekerjaan masing-masing, kecuali kakak laki-laki tertuanya. Sudah 2 kali menikah, tapi rumah tangganya kacau, entah apa masalahnya. Dewi membuka warung kecil di depan rumahnya, menjual kebutuhan rumah tangga sehari-hari, mulai dari beras, berbagai sayuran, ikan, daging, hingga perlengkapan rumah tangga. Usaha jualannya cukup maju dan berkembang. Itu kenapa Dewi cukup mandiri. Dia tidak perlu disantuni oleh 5 saudaranya. Tapi dalam kesendiriannya sebagai perempuan lajang belum menikah, Dewi merasa gagal menjalankan tugas perkembangannya sebagai manusia dewasa, memilih pasangan hidup dan hidup bersama sebagai suami istri, serta bertanggung jawab bersama sebagai suami istri. Dewi merasa gagal dalam kehidupan dan sering mendengar pergunjingan. Saudara-saudaranya mulai gelisah karena Dewi tak kunjung menikah. Pernah ada beberapa kali laki-laki yang meminangnya, tapi Dewi menolaknya. Saudara-saudaranya merasa kecewa. Macam mana nggak ditolaknya kan Mak? Yang satu ngakunya wartawan, tapi begitu kenalan dan jalan bareng, semua biaya pengeluaran Dewi yang tanggung. Ini bukan soal pelit, tapi bukti kalau dia nggak punya duit. Artinya nggak punya kerjaan. Mana mau si Dewi? Satu lagi ngakunya pensiunan PNS dan duda. Lah, baru kenalan 2 minggu, datang istri dan anaknya ngamuk. Katanya si Dewi bikin guna-guna sehingga suaminya nggak setia. Wajarlah kalau kemudian Dewi lebih selektif memilih laki-laki yang mendekatinya. Cocok lah itu. Hingga usia Dewi menjelang 45 tahun. Tidak hanya umurnya yang semakin tua, wajah Dewi pun nampak tidak lagi belia. Tak hanya anggota keluarganya, Dewi juga mulai gelisah. Dewi merindukan seseorang dalam hidupnya, teman hidup, tempatnya bersandar ketika lelah, ketika gelisah. Teman hidup untuk mengusir sepinya, teman hidup untuk membangun mimpi-mimpinya, teman hidup yang adalah suaminya. Berada dalam kesepian adalah topik yang selalu muncul dalam hari-hari Dewi kemudian. Begitulah Mak. Suatu hari, kakak tertua si Dewi membawa seorang laki-laki gagah ke rumahnya. Memperkenalkan laki-laki itu sebagai tentara. Dia bahkan datang dengan pakaian seragamnya. Dewi belum memberi respon apapun, hanya perkenalan saja. Tapi baik kakak tertuanya maupun laki-laki itu cukup agresif. Setelah pertemuan pertama, dalam hitungan hari, laki-laki itu datang lagi, membawa kedua anaknya dan memperkenalkan kepada Dewi. Dia bilang,
Karena hak asuh anak ada padanya, Dewi harus mulai berkenalan dengan kedua anaknya. Dewi harus bersiap-siap menjadi ibu sambungnya. Dewi kaget, Mak. Dia belum memutuskan untuk menerima lamaran dan menjadi istri kedua laki-laki itu. Dewi merasa butuh waktu untuk paling tidak mengenali perangai laki-laki itu lebih dulu, mengetahui apa yang disukainya dan apa yang tidak disukainya. Dewi juga ingin menjelaskan siapa dirinya, berkenalan lebih dekat sebelum memutuskan menerima menjadi calon suaminya. Dewi bahkan belum tahu dari mana laki-laki itu berasal. Namun ambisi kakak tertuanya untuk menikahkan Dewi begitu besar. Dengan alasan Dewi sudah terlalu tua. Saudara-saudara lainnya tak dapat menolaknya. Hanya seminggu setelah bertemu, laki-laki itu meminangnya. Dewi tidak berdaya. Resepsi pernikahan bahkan dilaksanakan dengan sangat meriah. Masalahnya, mempelai laki-laki hanya memberi uang belanja untuk pesta 5 juta saja. Pesta besar dan meriah adalah nafsu dari kakak tertuanya. Dan sialnya kan, Mak, nyaris semua biaya pesta ditanggung Dewi sendiri. Dewi kehabisan banyak uang yang bertahun-tahun ditabungnya. Hanya 1 minggu setelah pesta pernikahan dan laki-laki itu menjadi suaminya, Dewi mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata suaminya mengincar harta warisan yang akan menjadi milik Dewi. "Jangan bodoh kamu jadi orang," katanya. "Kalau warisan ini dibagi, kamu kan dapat bagian. Kalau didiamkan, semuanya tak jelas," katanya suatu hari. Suami Dewi lalu menanyakan status kepemilikan rumah warisan yang mereka tempati. Ternyata masih milik bersama, belum menjadi warisan si Dewi, belum menjadi hak milik Dewi. Suaminya kesal, mengatakan Dewi bodoh. Kayaknya terkecoh dia, Mak. Dia pikir harta warisan si Dewi banyak, ya kan, Mak? Mau dikuasainya barangkali, ya kan, Mak? Suaminya memposisikan diri bahwa dialah kepala rumah tangga dan pemimpin di rumah itu sekarang. Jadi, dia yang akan mengatur segala sesuatunya. "Aku komandannya," katanya tegas. Tentara lah pula, ya kan, Mak? Hajablah si Dewi. Pada suatu kesempatan, suaminya mengadakan pertemuan keluarga. Semua kakak dan abang si Dewi diundang berkumpul, melakukan musyawarah. Suaminya mengusulkan agar mereka membagi harta warisan yang ada dan meminta bagian warisan milik Dewi. "Saya suami Dewi, saya berhak mengatur rumah tangga kami. Saya mau harta warisan bagian si Dewi segera dibagikan. Kami akan menjualnya. Kami akan pindah ke kota Medan karena saya bertugas di sana." Begitu alasannya. Saudara-saudara Dewi saling berpandangan. Semua tatapan mata mengisyaratkan keberatan, kecuali tatapan mata kakak tertuanya yang menjodohkan Dewi dengan tentara itu. Dia memulai percakapan. "Iya juga sih, saya pikir ada betulnya juga. Biar sekalian kita bagi harta warisan dari almarhum Abah dan Emak," katanya. Semua terdiam. Si tentara yang sudah menjadi suami Dewi itu terus memberi tekanan. Dia menyampaikan aturan macam-macam, bahwa mulai malam itu rumah warisan yang sekarang mereka tempati adalah bagian si Dewi. Tidak ada lagi acara kumpul keluarga yang biasanya dilakukan setiap sebulan sekali atau setiap hari raya. Entah kenapa, semua terdiam. Semua tampak takut dan dalam tekanan menghadapi suami Dewi
yang baru 1 minggu saja menjadi bagian dari anggota keluarga mereka. Saya dan Dewi akan menjual rumah ini. Kami akan pindah ke kota Medan. Dia mengulangi sambil menanyakan surat-surat rumah dan tanah untuk memulai pembagian harta warisan. Abang tertua Dewi mencoba bicara. Sabarlah, rumah ini jangan terburu-buru dijual. Bahwa pada akhirnya harta warisan ini harus dibagi. Ya, tapi ya jangan terburu-buru kayak gini. Katanya terbata-bata. Bahkan ia tak berani mengangkat wajahnya. Suami Dewi menggebrak meja. Dia tampak sangat marah. Apa maksudnya? Mau sampai kapan? Saya tidak akan mengambil sedikit pun harta kalian. Saya hanya membantu mengambil hak istri saya, katanya dengan suara bergetar dan lantang. Dewi yang duduk di sebelahnya menunduk, dadanya bergemuruh. Tiba-tiba Dewi angkat bicara. Mana bisa kayak gitu, Bang? Harta warisan milik istri tetap milik istri. Itu bukan harta gono gini yang dihasilkan bersama ketika kita menjadi suami istri. Kalau harta gono gini baru bisa dibagi. Itu pun kalau suami istri mau bercerai. Kurasa udah ngawur ini, kata Dewi lalu menggeser duduknya, mengambil jarak dari suaminya. Suaminya kaget. Semua kaget. Gak nyangka kalau Dewi akan seberani itu di depan suaminya yang tentara, di depan saudara-saudaranya yang bahkan mengangkat kepala saja tak punya daya. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Tanya si tentara dengan suara keras. Ya aku gak maulah soal harta warisan keluarga kami abang campuri. Biar kami urus sendiri masalah ini. Jawab Dewi lebih berani dengan suara tenang. Seketika itu juga pertemuan bubar. Pembahasan soal harta pembagian warisan batal. Setelah peristiwa itu, hubungan Dewi dengan kakak tertuanya memburuk. Karena keinginan kakaknya untuk membagi harta warisan batal gara-gara penolakan Dewi. Hubungan dengan suaminya juga memburuk. Dan suaminya semakin kasar, Mak, main tangan. Dewi selalu mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan kata-kata kasar, bahkan hingga pukulan tangan. Sebelum terlanjur hancur berantakan, Dewi memutuskan untuk bercerai. Dewi mengurus perceraiannya dibantu oleh saudara perempuannya. Kayaknya tentara itu memang cuma ngincer hartanya si Dewi ya kan, Mak? Bertahun-tahun kemudian, Dewi belum juga berumah tangga lagi. Dia kembali hidup sendirian. Sedih memang, katanya. Ada stigma tertentu yang melekat pada rasa kesepian. Namun, sejak hubungan saya dengan suami yang tentara itu berakhir, saya belajar menghadapi rasa kehilangan. Dan setelah rasa kehilangan dan sedih itu berakhir, bagi saya, hidup sendirian menjadi hal yang paling menakjubkan. Kalian belum tentu bisa. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.